selanjutnya soal untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Di sini ada soalnya posisi titik B terhadap titik K adalah option A 8 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas, B 4 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, C 4 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas, atau D 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tentukan dulu letak titik B. Titik B itu terletak pada kuadran kedua, ada di sebelah atas, sedangkan titik K ada pada kuadran ketiga, itu di sebelah bawahnya. Bagaimana caranya? Masih ingatkah? Oke, dengan cara kita melangkah dari titik acuannya itu. Titik acuannya adalah titik K. B terhadap K. Ya, berarti kita mulainya melangkah dari titik K menuju titik B. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ke arah kiri. Selanjutnya agar sampai ke titik B, maka langkah selanjutnya yaitu ke atas. Ke atasnya berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di 8 langkah ke arah atas. Yang bakal kita cari di sini jawaban yang sesuai. Option A 8 satuan ke kiri. Tidak, padahal di sini hanya 4 satuan ke kiri. Nah, di sini udah ada ya, berarti option C 4 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Ini ada tambahan nih, yang ditanya adalah posisi titik B terhadap titik K. Maka cara mencari titik yang baru adalah dengan mengkurangkan titik, di sini maaf ya, maksudnya titik B dengan titik K. Bisa dengan cara ini. Cara kedua, kita tentukan dulu koordinat titik B. Koordinat titik B di sini ada yang tahu? Nah, ternyata adalah negatif 6,4. Dan koordinat titik K itu negatif 2, negatif 4. Nah, cara kedua itu kita bisa melakukannya dengan cara mengurangkan setiap titik koordinat dari masing-masing titik. Kita kurangkan titik koordinat B dengan titik koordinat K. Artinya X B dikurangi dengan XK. Dan nanti yang Y-nya juga sama, sumbu YB dikurangi sumbu yang K. Koordinat titik B itu X-nya bernilai negatif 6, sedangkan untuk titik K koordinat X-nya adalah ini dikurangi negatif 2, sedangkan yang Y-nya ini koordinatnya adalah 4 dikurangkan dengan negatif 4. Seperti itu ya. Maka kita peroleh negatif 6, karena ini negatif dengan negatif jadinya positif, jadinya ditambah 2. Dan yang Y itu 4, negatif kali negatif jadinya positif 4. Ya, maka peroleh negatif 6 ditambah 2, negatif 4,8. Artinya apa? Jika titik koordinatnya bernilai negatif, itu berarti arahnya menuju sumbu yang ke kiri atau ke bawah, karena ini adalah sumbu X. Yang pertama ini sumbu X, dia bernilai negatif, berarti dia ke arah kiri. Artinya 4 satuan ke arah kiri
8-nya dia bernilai positif, sudah pasti ke kanan atau ke atas. Karena ini dia sumbu Y, artinya ke atas. 8 satuan ke atas. Sesuai ya. 4 ke kiri dan 8 ke atas. 8 satuan ke atas. Oke. Bisa dipahami? Next. Ya, di sini ada 2 sumbu dan 4 garis. Garis M, garis N, garis K, dan garis L. Garis M dan garis N adalah 2 garis yang A tegak lurus, B berimpit, C berpotongan, atau D sejajar. Masih ingatkah kedudukan dari 2 buah garis? Jika 2 garis yang tegak lurus itu artinya apa? Artinya adalah apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan mempunyai 1 titik potong, dan titik potong tersebut membentuk sudut 90 derajat. Jadi ada 2 buah garis yang saling berpotongan, namun di sini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, maka ini disebutnya adalah tegak lurus. Sedangkan yang berimpit itu jika ada 2 buah garis terletak pada sebuah garis atau suatu garis lurus pada suatu bidang. Artinya di sini ada 1 bidang dan 2 buah garis, tapi dia terlihatnya hanya 1 garis. Misalkan di sini garis M dan garis N, atau boleh garis A dan garis B. Jadi terlihatnya hanya 1 garis, padahal di dalamnya ada, pada bidang tersebut ada 2 garis yang sama atau berimpit. Sedangkan berpotongan itu sama kayak tegak lurus ya. Hanya saja kalau berpotongan 2 garis tersebut hanya memiliki 1 titik potong atau titik persekutuan. Jadi perpotongan itu tidak harus membentuk sudut siku-siku, karena yang membentuk sudut siku-siku di sini hanya untuk tegak lurus saja, sedangkan berpotongan hanya memiliki 1 titik potong, itu intinya. Dengan sejajar, titik kedua garis tersebut jika diperpanjang atau diperpendek, maka garis tersebut tidak pernah berpotongan di titik manapun. Jika dia diperpanjang, maka dia tidak akan berpotongan karena dia sejajar. Maka di sini garis M dan garis N adalah 2 garis yang ini garis M dan ini garis N. Bagaimanakah posisinya? Jika dia diperpanjang, apakah dia berpotongan? Oh, tidak, karena M dan N ini ternyata merupakan garis yang sejajar. Adakah garis lain yang sejajar? Ada, yaitu K dan L. Dan bagaimana posisi jika ditanyakan di sini posisi garis M dan N terhadap sumbu X? Terhadap sumbu X, bagaimana posisinya? Ya, ada yang tahu? Oke. Posisi garis M dan garis N terhadap sumbu X adalah ini X, dan ini pasti membentuk siku-siku. Artinya jika dia membentuk siku-siku, garis M dan N artinya tegak lurus terhadap sumbu X. Lalu bagaimana posisi M dan N terhadap sumbu Y? Sumbu Y itu ke atas.
sumbu M dan N juga dia ke atas tegak ya, sama-sama tegak. Artinya jika sama-sama tegak, maka posisinya adalah sejajar terhadap sumbu Y. Ingat ya, jika dia tegak lurus terhadap X sudah pasti sejajar Y. Jika dia tegak lurus dengan Y, maka kebalikannya akan sejajar dengan sumbu X. Yang mana itu? Garis K dan garis L. Garis K dan garis L. Garis K dan L posisinya terhadap sumbu X, artinya dia sama-sama mendatar ya, maka sejajar terhadap atau dengan sumbu X. Terhadap sumbu Y di sini membentuk sudut 90. Artinya kalau membentuk sudut 90 maka tegak lurus. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Itu ya, bisa diingat ya. Jangan sampai tertukar. Okay, next. Soal terakhir. Diketahui koordinat titik A negatif 0,5, B negatif 1,1, titik C negatif 3,3, dan D negatif 1,1. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, A, B, C, D membentuk bangun A. Trapesium, B. Layang-layang, C. Jejar ginjang, atau D. Belah ketupat. Oke, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut kita memerlukan media, salah satunya buku corak catur atau buku petak. Nah, kita sudah tersedia di sini. Jangan lupa di sini hanya ada dua sumbu yang kita gunakan, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Nah, untuk menentukan titiknya, acuannya dari pusat, yaitu 0,0 di sini, titik 0. Ke sebelah kanan sumbu X harus sama ya ukurannya. Jika diambilnya satu-satuan, maka ini ambilnya 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri dari titik pusat berarti dia bernilai negatif. Satuannya harus sama. Ketika di sini satu kotak, maka ke kiri pun harus satu kotak. Jadi di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Kanan positif, kiri negatif. Di sebelah atas dari titik 0 atau titik pusat itu bernilai positif. Ambilnya juga harus sama jaraknya. Karena ini satu-satuan atau satu kotak, ini satu kotak, maka ini juga harus satu kotak. Kalau kalian ngambil dua kotak, sedangkan yang di kanan kiri itu satu kotak, itu disalahkan ya, salah. Karena nanti ukurannya bakal beda. Jadi harus sesuai semuanya. Satu kotak, atas juga, atas dan bawah harus satu kotak jaraknya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bawah, karena bawah itu bawah sumbu X atau di bawah titik pusat, maka dia bernilai negatif. Satu kotak juga di sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Sudah kita tentukan titik-titik pada sumbu X dan Y nya, maka sekarang kita tentukan titik koordinat A, yaitu negatif 3,5. Berarti bakal ada di kuadran kedua, negatif 3,5. Oke, di sini ya, ini titik A. Titik B, negatif 5,1. Negatif 5 berarti X nya adalah
negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini koma 1 positif berarti di bawahnya, di bawah A ya, nanti di atas sumbu X karena Y nya bernilai 1 positif. Selanjutnya titik C itu kalau titik koordinatnya negatif 3, negatif 3 berarti negatif 3, negatif 3. Titik D negatif 1, negatif 1, 1. Oh, berarti di sini titik D. Oke, dari gambar sketsa ini bisa terbayang nggak bangun datar apa yang terbentuk? Nah, kita tinggal tarik garis saja dari A, B, C, D. Oke. Bangun datar apakah yang terbentuk? Trapesium kah? Bukan. Layang-layang juga bukan. Jajar genjang. Ternyata ini adalah belah ketupat. Oke, berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Semoga kalian memahaminya. Silakan jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar.